Pemirsa, apa kabar? Sehat ya? Di sini tempatnya Anda mencari solusi yang tepat untuk cara hidup sehat. Bersama dengan kami, Go Healthy, saya Coki Sitohang. Kami hadirkan dua praktisi kesehatan untuk bincang-bincang dengan seorang narasumber yang punya cerita masalah kesehatan. Pemirsa, udah siap untuk mendengarkan? Mas Boyke, Mas Nurman adalah para praktisi kesehatan favorit Anda. Hai semuanya. Halo, apa Salam kabar? sehat. Salam. Pemirsa, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Ini ada Pak Tatang, sahabat kami datang dari Tangerang Selatan, betul Pak ya? Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang, tapi kerjanya di Jakarta. Di Jakarta Barat. Selamat datang di Go Healthy. Siap, Saya dengar Bapak penonton Go Healthy juga, ini benar ya? Betul. Apa kesibukan Pak Tatang hari-hari? Yang jelas saya melaksanakan kewajiban, ya pulang pergi kantor, udah gitu ya juga olahraga, ya karena saya ingin tetap sehat tentunya ya, karena saya juga tidak mau tergantung sama obat-obatan. Ya. Saya harus ada aktivitas untuk menggerakkan otot-otot saya gitu kan, supaya lebih fungsional, gitu kan. Terus di kantor juga saya aktivitas, tiap hari Jumat itu ada senam di kantor. Bagus, bagus. Iya, ada juga bulu tangkis. Wah. Di kantor, karena itu hobi saya tuh. Jadi Bapak mencari keseimbangan ya? Betul. Dan ini sudah dijalankan puluhan tahun selama ya, kurang Bapak lebih bekerja? 10 tahun lah. 10 tahun terakhir? tahun, iya. Baik, sekarang usia Bapak berapa? 55 tahun. 55 tahun. Bapak betul seorang ASN kan? Betul. Nah, kalau ASN kan ada batas masa dinas Pak, usianya. Kalau 58 tahun. Betul, 58. 3 tahun lagi nih Pak. Iya. Baik, pemirsa, jadi Pak Tatang adalah sosok, saya pikir ini sosok idaman ya. Idaman bagi keluarganya yang aktif bekerja, menghidupi keluarganya, tetapi tidak melupakan faktor kesehatan dia. Sebelum kita tanya-tanya lagi lebih lanjut pemirsa, mengenai kehidupan Pak Tatang, apa sih masalah kesehatan yang pernah mendera beliau? Kemudian beliau akhirnya berubah pola pikir, mulai melakukan pola hidup sehat dan menggunakan laser. Mari kita simak profil dari Pak Tatang berikut ini. Tatang Brajamusti. Di usianya yang sudah 55 tahun ini, ia merasa bersyukur masih bisa diberikan kesehatan. Terlebih, beberapa waktu lalu, ia sempat mengeluhkan gejala penyakit. Tengkuknya menjadi sering terasa berat dan kaku. Waktu itu saya kolesterol 237 kalau tidak salah. Jadi yang terasa itu yaitu di tengkuk terasa berat di tengkuk leher dan kaku kalau mau beraktivitas agak terganggu. Tatang tak sadar bahwa kebiasaan makannya dulu ternyata membuat kolesterolnya menjadi naik, sehingga peredaran darahnya menjadi terganggu. Walaupun memang kesehatan datangnya dari Allah, kita ikhtiar tidak ada salahnya untuk mencegah gejala-gejala lain seperti mungkin hipertensi ataupun itu yang bisa menghambat kegiatan kita. Tatang juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya, kini kadar kolesterolnya sudah kembali normal. Tubuhnya pun terasa jauh lebih bugar. Terima kasih teknologi laser yang telah membantu keluhan saya yang selama 2 tahun saya pakai. Manfaatnya juga sudah saya rasakan. Terima kasih dokter laser. Jadi waktu Bapak udah pakai laser, apa yang Bapak rasakan di tubuh? Kan sebelumnya ada gangguan tuh tadi, kolesterol tinggi. Iya. Yang Bapak rasakan dulu deh di tubuh. Yang jelas kan memang ada proses ya. Betul. Jadi dari awalnya saya lihat acara ini, kok jadi saya mau mencoba gitu kan, saya tertarik nih gitu kan. Akhirnya saya diskusi sama keluarga, gimana kalau kita untuk coba memakai teknologi ini gitu kan. Akhirnya saya pakai beberapa waktu ya. Alhamdulillah nih, karena saya kan pakainya gampang ya Mas ya. Betul. Istilahnya sambil tiduran juga bisa gitu kan, sambil kantor, gitu, sambil nonton juga bisa gitu kan. Akhirnya lambat laun jadi apa ya, perasaan tengkuk ini berat itu lambat laun nggak ada nih, hilang gitu. Hilang. Oke. Iya. Langkah berikut Bapak setelah tahu itu hilang, Bapak nggak hanya percaya sugesti begitu saja, Bapak periksa darah? Periksa dong. Apakah memang ini ada efeknya itu kan ke kesehatan kita. Ternyata memang setelah saya cek kadar kolesterolnya itu udah di bawah 200. Sudah di bawah 200? Iya. Sebelumnya? Itu 230-an. Oh iya tinggi. Iya, betul. Sekarang saya mau bawa Bapak dan juga pemirsa semua untuk melihat kebenaran. Faktanya seperti apa sih dalam segmen benar atau salah
berikut ini. Stres dapat memicu kolesterol tinggi. Benar atau salah pemirsa? Tanya ke Bapak dulu bentar ya. Pemirsa simpan jawabannya. Menurut Bapak benar nggak pernyataan ini? Stres dapat memicu kolesterol tinggi. Benar. Alasannya? Alasannya karena memang kalau apalagi setelah COVID ya. Oke. Itu kan hampir semua orang mungkin stres karena kita menjaga agar tidak sampai tertular gitu kan. Itu mungkin tekanan gitu, Mas. Tekanan-tekanan psikologis. Bapak setuju ya bahwa itu mempengaruhi dalam tubuh kita, bisa memicu. Betul. Benar ya, jadi Bapak benar. setuju ya. Kalau kata Pak Tatang ini benar. Mas Boy, stres dapat memicu kolesterol tinggi. Jawaban yang sebenarnya apa? Jawaban Pak Tatang tepat. Iya, benar pemirsa, bahwa stres dapat mengakibatkan kolesterol yang tinggi. Karena ketika kita stres, ada satu hormon yang dikeluarkan oleh otak kita, yaitu yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu justru akan membuat selain pembuluh darah sempit juga kolesterolnya tidak dimetabolisme dengan baik. Selain itu juga kalau kita stres, kita sama-sama tahu kadang-kadang lari ke makan. Iya kalau makannya sehat. Kalau makanannya kan biasanya yang instan-instan ya kan. Bangsa yang berlemak tinggi, gulai dan sebagainya. Minum juga mending lari lagi ke minuman yang bergula. Karena stres kan, bahkan beberapa lari kepada alkohol. Dan itu mengakibatkan metabolisme kolesterol di hati juga menjadi rusak. Akibatnya bertambahlah yang namanya kadar kolesterol di dalam darah. Jadi betul bahwa stres dapat memicu kadar kolesterol yang tinggi. Stres dapat memicu kolesterol tinggi adalah pernyataan yang benar. Tepat Pak. Hebat Pak. Saya kok tadi jadi mikir gara-gara penjelasannya Mas Boy. Bukan hanya soal hormon aja yang atau terstimulasi gara-gara stres kita, akhirnya menyebabkan kolesterol menjadi tinggi. Tapi perilaku kita jadi disetir juga ya. Betul ya. Terlebih lagi kan gini, waktu kita stres memang mekanisme tubuh kita itu adalah memberikan energi tuh, memproduksi energi sebanyak-banyaknya pada tubuh kita. Makanya dibutuhkan yang namanya produksi energi lebih banyak. Biasanya gulanya jadi lebih tinggi, kolesterolnya lebih tinggi, dan perilakunya memang akan menjurus ke bagaimana caranya kita mendapatkan energi lebih banyak. Makan gitu ya. Makan yang manis-manis, berlemak dan sebagainya. Nah, pola ini sendiri, ini kalau misalkan bertahan dalam jangka waktu yang lama, artinya kita stres dalam jangka waktu yang lama, akan berakibat buruk terhadap yang namanya kadar kolesterol dan gula di dalam darah kita. Dan ikut kesehatan kita juga akan menurun. Itulah kenapa stres ini dia masuk nih dalam pilar pola hidup sehat gitu. Karena kan pilar pola hidup sehat itu ada 4 ya. Ada stres, kemudian ada makan, ada tidur, ada olahraga yang cukup. Nah kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga semuanya? Ya kita tambahkan nih laser ya. Laser ini seperti yang digunakan oleh Pak Tatang adalah laser yang kita gunakan di pergelangan tangan kita. Tujuannya adalah menyinari 2 pembuluh darah besar kita, yaitu arteri radialis dan arteri ulnaris. Kedua arteri ini yang nantinya akan menguraikan sumbatan atau gumpalan di dalam darah kita, sehingga mencegah terjadinya sumbatan di pembuluh darah yang kita sebut sebagai trombus, dan yang pastinya juga menurunkan kadar stres pada tubuh kita ya Mas Boyke ya. Iya, kita bisa lihat darah yang kalau kita menua tuh kental tuh kayak apa sih? Kalau kolesterol tuh kayak apa sih? Terus darah normal seperti apa? Nah ini dia. Ya, darah tidak normal atau darah kental yang di sebelah sana itu ada tulisannya. Ya, dia akibatnya apa sih kalau darahnya kental itu? Oksigen, nutrisi tidak bisa diberikan kepada organ-organ vital, termasuk paru-paru, jantung, organ keperkasaan. Akibat mereka tidak berfungsi dengan baik. Tapi kalau dia seperti ini darahnya, dia ngasih nutrisi, ngasih oksigen, organ-organ vital termasuk juga otak itu akan menjadi bekerja dengan baik. Jadi utamakanlah untuk mencegah supaya darah kita tidak kental, ya. Dan yang kedua, yang terpenting juga adalah bantu apa yang dikatakan oleh Mas Surman tadi, pola hidup sehat dilengkapi, dibantu dengan teknologi yang memang sudah terbukti, yaitu teknologi laser yang memang diciptakan khusus untuk mengatasi kekentalan darah. Bagus sekali penjelasannya, Pak. Kelihatannya sederhana memang ketika memakai teknologi laser ini, tetapi rupanya cara kerjanya begitu dalam di tubuh Bapak. Makanya Bapak merasa lebih bugar nggak sih Pak? Iya. Tadi saya baru mau nanya itu Pak, ada nggak yang terkoreksi misalnya selain daripada tengkuknya udah mulai nyaman ya Pak, nggak ada lagi rasa sakit. Misalnya kualitas tidur Bapak terkoreksi.
kebugaran Bapak? Coba ceritakan. Jadi memang yang saya rasakan setelah memakai teknologi laser itu memang pertama kan tidur ya. Tidur menjadi lebih cepat gitu kan. Lebih cepat, lebih nyenyak gitu Lebih kan. dalam. Lebih dalam gitu kan. Itu yang saya rasakan. Jadi ada kebugaran yang lain lah ya kalau setelah memakai teknologi ini. Makanya Bapak bersemangat untuk berolahraga di pagi hari sebelum Bapak ngantor ya? Iya, saya jalan kaki dulu. Bagus, Pak. Iya. Bagus. Oleh sebab itu, pemirsa, hari ini ambil keputusan untuk menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan dalam program Go Healthy ini adalah dokter laser atau Acculaser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. 10 tahun terakhir eksistensinya di Indonesia. Tapi menggunakannya harus rutin, pemirsa. Ya, harus rutin seperti Pak Tatang lakukan setiap hari dia menggunakannya. Sehingga dengan durasi 2 kali sehari penggunaan, dari mulai 15 menit hingga 60 menit sekali pemakaian, akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, asam urat Anda untuk diturunkan angka-angkanya, dan harapannya adalah Anda terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Saya mengajak Anda untuk bersemangat segera mendapatkan Acculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Ini adalah nomor resmi yang bisa Anda kontak kapan saja dimulai dari detik ini, dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk menjelaskan kepada Anda mengenai promonya juga sama, termasuk cicilan 0% untuk memudahkan Anda mendapatkan segera teknologi laser ini. Dan pastikan pemirsa bahwa Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang adanya hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatannya saat ini juga, dan cegah komplikasinya secepatnya. Ketika Bapak pakai laser ini, apakah pernah ada orang bertanya kepada Bapak, itu apaan, kok jam kamu terbalik misalnya gitu? Pernah. Kalau itu waktu dipakai di lingkungan rumah, betul saya jalan keluar, ada yang berpapasan, loh itu apa jamnya katanya gitu kan, kok ada sinarnya ada gitu sinarnya. Kan. Saya bilang, iya. Saya bilang ini bukan jam, ini alat kesehatan dari teknologi laser. Saya bilang gunanya untuk apa gitu kan? Gunanya sih banyak kan, terutama untuk pengantalan darah, untuk istilahnya yang saya rasakan sih ya kolesterol saya turun. Oh kan, iya. gitu. Oh gitu ya. Itu pakainya kapan katanya? Tiap hari. Saya bilang tiap hari pagi, karena ini sangat mudah untuk dipakai kan. Enggak ribet, Pak. Bapak tahu nggak di produk Bapak teknologi laser itu ada intranasal, sebuah perpanjangan kabel di sini yang bisa langsung dipakai di rongga. Oh iya, ada. Dipakai nggak? Dipakai. Intranasal dipakai. Yang ke hidung. Betul, iya. betul. Ada. Dari awal Bapak beli. Nah berarti ini yang bekerja langsung juga nih. Betul. Di area rongga muka Bapak. Betul. Terus kapan aja Bapak pakai intranasalnya biasanya? Itu kalau saya kenaan ini double sama itu. Double langsung? Double langsung. Nah, gitu apa kan. perasaan Bapak setelah pakai itu? Ada orang yang bilang, oh saya nggak biasa dimasukin ke rongga hidung. Kalau Bapak gimana? Kayaknya nggak ada masalah sih sebetulnya kan. Kita hanya tinggal masukin aja. Yang penting jangan terlalu dalam aja gitu. Iya. Ya sewajarnya gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan begitu ya istilahnya kan itu lebih rongga kepala lebih cepat ada efeknya ya. Langsung nyampe ke sana. Langsung ya. Betul. Makanya berwarna kan Pak hidung kita jadi warna merah kan gitu kan. Iya. Karena lasernya bekerja di situ. Betul. Bagus Pak, bagus. Sekarang pemirsa, tahukah Anda pemirsa, laser 650 nanometer dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Biar dijelasin sama Mas Nurman.
Jadi mungkin Pak Tatang bisa perhatiin ya, kalau yang laser itu tadi ada warna merah ya, ada sinar biru, ada sinar kuning. Nah sebenarnya sinar-sinar ini mewakili panjang gelombang masing-masing ya kan ya. Nah ada yang kita sebut sebagai panjang gelombang 650 nanometer. Ini ditandai dengan sinar yang keluar itu warnanya merah. Nah jadi sinar keluar ini dia ketika dia menyinari pembuluh darah kita nih, dia mulai tuh masuk mulai dari lapisan epidermis, lapisan kulit terluar kita, kemudian dia masuk lagi ke dermis, ke hipodermis, bahkan dia bisa masuk tuh hingga ke dalam otot dan pembuluh darah kita. Nah kemudian kalau misalkan nih, bagaimana kaitannya dengan metabolisme tubuh kita? Jadi metabolisme tubuh kita ini memang makin lama itu akan makin menurun seiring dengan bertambahnya usia kita. Nah ini bisa kita cegah agar tidak terjadi namanya peningkatan kolesterol dan gula di dalam darah kita. Jadi dengan kita stimulus nih menggunakan teknologi laser yang 650 nanometer, maka mitokondria yang ada di dalam sel tubuh kita ini akan bekerja lebih aktif lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memasukkan nih sumber energi dari gula, dari kolesterol agar bisa diolah oleh mitokondria dan diubah menjadi energi pada tubuh kita. Itulah kenapa pada Pak Tatang dan pemirsa di rumah yang menggunakan teknologi laser, energinya lebih baik. Kemudian kualitas darahnya lebih baik juga dan semangat untuk berolahraganya jadi lebih meningkat. Jadi dengan kita manfaatkan semuanya, yang pastinya kita menjadi lebih sehat dan lebih berenergi. Tapi bukan hanya 650 nanometer saja. Kita punya nih, ada sinar biru, ada sinar kuning juga ya Mas Boyke ya? Iya. Dan pemirsa, teknologi laser itu memang sudah dikembangkan sedemikian rupa ya. Jadi mula-mula sinar merah terus tadi sudah dijelaskan, sinar birunya dia biasanya akan mengaktifkan nitric oxide. Ya Pak Tatang, pemirsa, nitric oxide itu apa? Untuk melebarkan pembuluh darah. Nah mereka-mereka yang punya hipertensi ya karena kekakuan pembuluh darah oleh karena proses penuaan itu akan dibuat pembuluh darahnya menjadi lentur ya, dan bisa kita lihat di sini nanti ya bahwa dengan dipakainya teknologi laser itu maka aliran darah selain lancar tadi, kemudian pembuluh darah menjadi lentur, tekanan darah menjadi turun. Kemudian ada sinar kuning ya. Sinar kuning itu juga dipakai untuk membuat mengaktifkan hormon-hormon yang sudah mulai berkurang karena proses penuaan kita. Hormon apa saja? Nih orang-orang menopause, andropause, sudah mulai susah tidur, ya kan, apalagi tambah stres dan sebagainya. Melatoninnya diaktifkan oleh sinar kuning tersebut. Dan satu lagi, ada hormon yang diaktifkan yaitu hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Kenapa Pak Tatang stres jadi lebih mudah. Beliaunya menyadari kok makin ringan gitu. Betul. Anggaplah pikirannya lebih ringan daripada sebelumnya. Mengambil keputusan menjadi lebih tenang. Betul. Tidak mudah panik dalam stres di pekerjaan, pemirsa. Dan ternyata barusan dari apa yang dijabarkan oleh para praktisi kesehatan, ada 3 sinar berbeda. Ya, warna merah, sinar warna merah, kemudian yang warna biru dan warna kuning. Tiga-tiganya punya fungsi berbeda yang masuk ke dalam darah, pembuluh darah, menstimulasi hormon Anda, dan ujungnya adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Ya, dan yang terpenting juga pemirsa bahwa tadi dikatakan saya pakai kok intranasal. Nah, gunanya apa sih kok sampai harus disambung-sambung ke intranasal? Kalau kita pakai bersamaan biasanya kita pakai ya seperti di gambar ini kan, tuh. Ini kan. Nah, otak ini kan ya kita takut lah, kita tua juga jangan sampai pikun-pikun banget. Apalagi sampai lupa sama nama istri misalnya, jangan lah ya. Kepikunan atau karena aliran darah di sini menjadi lebih baik, maka kepikunan itu juga bisa dicegah. Yang kedua, kita tahu kalau semakin tua banyak orang jatuh karena keseimbangannya itu tidak terjaga. Si teknologi laser, si sinar yang dimasukkan ke dalam intanasalnya ini dia akan membuka pembuluh-pembuluh darah di sekitar organ keseimbangan sehingga oksigen nutrisinya bagus, keseimbangan kita terjaga. Bahkan sering juga dipakai pada orang-orang yang semakin menua, lebih mudah terkena yang namanya sinusitis, radang di sekitar sinus. Dengan dipakainya intranasal ini maka juga sinusnya juga bisa dicegah. Kalau Bapak sudah langsung datang ke Gogo Mall sejak nonton Go Healthy, Bapak langsung putuskan membeli untuk dipakai. Seandainya ada pihak-pihak lain Pak, ada tertentu penawaran promo di luar Gogo Mall ini Pak, ya datang ke Bapak, ini lebih murah loh Pak, ini laser gitu. Ya Bapak akan mencobanya juga kah? Kemungkinan enggak. Kenapa?
Karena saya ini kan yang sudah saya rasakan manfaatnya ya, yang pertama saya beli itu. Oke. Nah gitu. Jadi ya mungkin hanya itu yang saya, bukannya saya fanatik ya. Jadi tapi memang dari pengalaman. Iya. Kalau yang lain dengan penawaran murah kan belum tentu juga kan nasihatnya. Belum tentu juga laser, Pak. Jangan-jangan cuma sinar Sinar itu merah, Pak. Iya. Kalau cuma nyari sinar merah mah di perempatan banyak, Pak. Ya, dan semua orang juga berhenti melihat sinar merah itu kan gitu ya. Iya. Jadi Coki dan juga pemirsa di rumah, MPP itu masa persiapan pensiun. Iya kan Pak? Bapak sudah masuk situ ya? Iya. Bukan MPP masa pikun penyakitan. Bukan. Ya. Oleh karena itu, pemirsa, yuk aliran darah ke kepala mesti baik, aliran darah ke seluruh tubuh kita mesti baik, ya, dengan mencegah kekentalan darah, ya. Dan untuk itu kita bisa melakukan pola hidup sehat, pola makan, pola tidur, pola manajemen stres, pola olahraga, tapi tambahkan teknologi yang memang sudah terbukti. Bapak sudah bukti, saya juga sudah buktikan. Kalau saya sudah bukan MPP, saya sudah post pensiun, ya. Sehingga kita bisa menjalani hidup di masa tua ini dengan sehat. Sehat itu sangat penting. Betul. Ya. Baru kita bisa melakukan apa, mau melakukan hobi, mau bermanfaat untuk orang lain. Tapi kuncinya adalah sehat. Oleh karena itu, yuk kita gunakan teknologi laser mulai sekarang. Baik, teman-teman semua, terutama yang hobi olahraga ya, teman sekantor, jangan takut dengan masa pensiun ya. MPP tadi yang Mas Boy katakan betul. Ya, di masa pensiun nanti kita harus tetap bugar dan sehat. Yes, saya setuju banget. Begitu itu kan? kuncinya. Ya. Untuk itu tidak ada salahnya upaya kita untuk menambah dengan teknologi yang ada, termasuk teknologi laser bisa dipakai ya untuk melengkapi, ya, melengkapi kebugaran tubuh kita di samping olahraga yang rutin. Ya, salam sehat. Salam sehat. Wah pemirsa, ini menjadi kekuatan bagi Anda yang menjelang masa pensiun. Bagi Anda juga yang saat ini sudah dalam masa pensiun. Anda tetap bersemangat ingin memberikan yang terbaik bagi diri Anda dan keluarga Anda. Take action sekarang juga. Gunakan dokter laser atau Aculaser dari Gogomol, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini. Spesifikasi dari alat ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titik tersebut telah disesuaikan dan dirancang sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pemakaiannya sesederhana ini, yaitu di pergelangan tangan kiri, sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik-titik akupuntur. Dimulai dari LU7, LU8, LU9. LU adalah lung untuk meningkatkan fungsi paru-paru Anda. Kemudian PC6, PC7 atau perikardium, seputaran jantung. Dan juga ada HT7, itu adalah heart sebenarnya. HT4 sampai dengan HT7 ya pemirsa. HT itu heart. Dan sinar laser itulah yang ternyata menstimulasi organ jantung, organ paru-paru, dan organ baik lainnya di dalam tubuh kita agar bekerja lebih optimal. Penggunaan rutin dari dokter laser atau Aculaser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, bahkan asam urat tinggi Anda. Harapannya Anda pun tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segeralah bergerak pemirsa, ambil tindakan sekarang juga untuk mendapatkan Aculaser atau dokter laser. Lewat telepon tentunya, hubungi nomor ini. Nomornya resmi, tim call centernya sudah ada, siap membantu menjelaskan kepada Anda detail cara untuk mendapatkannya. Jadi pastikan pemirsa mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Aculaser atau dokter laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.